Seorang asisten perawat bernama Patsy Webb mengatakan dan bahkan mengklaim bahwa Dr. Ernest Palmer kala itu menyuruhnya menukar gelang identitas bayi. Pada tahun 1978, dua orang wanita hamil memasuki Hardy Memorial Hospital, sebuah rumah sakit di pedesaan Wauchula, Florida. Tepatnya pada tanggal 29 November 1978, seorang wanita bernama Barbara Mays berhasil melahirkan anak pertamanya setelah bertahun-tahun berusaha memiliki anak. Dia melahirkan seorang bayi perempuan, walaupun tampak bahagia, namun sayang sekali karena kondisi sang bayi tidak begitu sehat. Bayi Barbara mengalami kondisi jantung yang parah. 3 hari kemudian di rumah sakit yang sama, tepatnya pada tanggal 2 Desember 1978, seorang wanita bernama Regina Twig juga melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Bayinya itu menjadi anak kelima baginya. Namun kedua bayi itu tertukar. Bayi Barbara yang sakit jantung diberikan kepada Regina Twig dan Ernest Twig yang telah mempunyai 4 anak sebelumnya. Bayi itu diberi nama Arlena. Sedangkan bayi Regina yang sehat dibawa pulang oleh Barbara Mays dan Bob Mays serta diberi nama Kimberly Mays. Selama 9 tahun, keluarga itu tidak menyadari jika bayi mereka tertukar. Mereka masing-masing membesarkan bayi mereka dengan penuh cinta. Kimberly dibesarkan sebagai anak tunggal, sedangkan Arlena tumbuh bersama dengan 7 saudara laki-laki dan perempuannya. Karena kondisi kesehatan jantung bawaan Arlena yang cenderung tidak normal seperti saudara-saudaranya, maka saat itu diputuskan jika Arlena harus menjalani operasi jantung terbuka. Arlena selamat dari operasi, namun tidak lama setelah operasi itu dilakukan, Arlena mengalami komplikasi sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Orang tua dan saudara-saudara Arlena sangat berduka dengan kematian Arlena. Gadis 9 tahun itu begitu mereka sayangi. Dia adalah seorang gadis manis yang sangat suka menggambar. Walaupun dia tidak bisa bebas bermain seperti saudara yang lainnya, tapi tetap saja di mata keluarganya Arlena sangat berharga. Sebenarnya tindakan operasi yang dilakukan Arlena kala itu seperti membuka sebuah tabir rahasia yang sangat besar. Betapa tidak, anak yang mereka besarkan seperti anak sendiri itu ternyata kemungkinan besar adalah anak orang lain. Hal itu terungkap kala hasil tes darah yang dilakukan Arlena sebelum melakukan operasi tidak cocok dengan golongan darah orang tua Arlena. Karena hal itu pula, kemudian dilakukan tes genetik untuk memastikan hingga akhirnya terungkap bahwa secara biologis Arlena bukan anak dari Regina Twig dan Ernest Twig. Namun walaupun sangat terkejut, tetap saja, keluarga Twig menganggap Arlena adalah anggota keluarga mereka. Setelah kematian Arlena, Regina dan Ernest Twig mulai mencari keberadaan anak kandung mereka. Dan hanya dalam hitungan beberapa minggu, mereka mengetahui bahwa Arlena dan seorang bayi perempuan yang diberi nama Kimberly Mays adalah 2 bayi kulit putih yang dilahirkan di Hardy Memorial di minggu yang sama di tahun 1978. Keluarga Twig segera mencari keberadaan keluarga Mays kala itu untuk mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya. Barbara Mays, ibu yang mengasuh Kim, ternyata telah meninggal dunia karena sakit kanker saat Kim berusia 2 tahun lebih. Bob Mays selaku ayah yang mengasuh Kim sedari bayi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia sama sekali tidak tahu akan pertukaran itu. Dia pun sedih kala mendengar Arlena putri kandungnya telah meninggal dunia. Saat itu, Bob akhirnya memberanikan diri mengatakan kebenaran yang sebenarnya sangat berat untuk dikatakannya kepada Kimberly, putri yang telah diasuhnya dan dianggapnya anak itu. Kala itu Bob mengajak Kimberly duduk santai, dan dengan nada berat, dia mulai berkata, jika ada keluarga yang baru saja kehilangan anak gadisnya. Usia anak itu sama dengan usia Kim, yaitu 9 tahun. Saat dilakukan cek darah, ternyata golongan darah anak itu tidak cocok dengan golongan darah orang tuanya. Dan keluarga itu akhirnya menemukanmu atas bantuan seorang detektif. Karena anak itu dan kamu adalah 2 bayi yang dilahirkan di rumah sakit yang sama dan minggu yang sama pula. Bob juga mengatakan bahwa bagaimanapun akhirnya nanti, Kim akan tetap menjadi anaknya, tidak peduli apapun hasil tesnya nanti. Setelah itu kisah pertukaran bayi itu pun heboh pada tahun 1988 dan telah menimbulkan sensasi media. Pada awalnya, Bob Mays menolak untuk dilakukan tes genetik atas Kim untuk memastikan bahwa Arlena dan Kim telah pulang dengan orang tua yang salah. Regina Twig berpikir, jika pertukaran ini disengaja,
Awalnya dia menyangka jika Barbara Mays dan Bob atau mungkin orang tua mereka terlibat dalam pertukaran bayi itu. Namun Bob Mays mengatakan jika dirinya benar-benar tidak tahu tentang pertukaran itu. Sedangkan pengadilan juga tidak bisa bertanya kepada Barbara maupun orang tua Barbara karena mereka telah meninggal. Namun pengacara Bob menyampaikan bahwa Bob telah lulus alat pendeteksi kebohongan. Artinya, Bob berkata yang sesungguhnya. Regina Twigg dan suaminya meyakini bahwa Dr. Ernest Palmer, seorang praktisi keluarga di rumah sakit Hardy Memorial, telah memerintahkan perawat atau asisten perawat untuk mengganti pita identitas bayinya. Dia sangat yakin bahwa staf medis saat itu merasa sangat kasihan kepada Barbara Mays yang telah lama mendambakan anak namun justru melahirkan anak yang mempunyai sakit jantung bawaan sehingga kemungkinan besar bayi itu tidak akan bertahan lama. Karena itu dia menukar bayi sakit Barbara dengan bayi sehat Regina karena pertimbangannya saat itu Regina telah mempunyai 5 orang anak. Setelah pertukaran bayi itu terungkap, akhirnya kedua keluarga itu menggugat rumah sakit Hardy Memorial tersebut. Kemudian mereka mendapatkan kompensasi sebesar jutaan dolar setelahnya. Namun begitu, diketahui melalui sebuah surat kabar jika sampai saat ini pihak rumah sakit tidak pernah mengakui kesalahan mereka dalam kasus ini. Lalu, bagaimana akhirnya nasib Kimberly dan dua keluarganya? Regina Twigg selaku ibu biologis Kim tentu saja sangat ingin berhubungan baik dengan putrinya. Namun, dia mengatakan bahwa Bob Mays tidak menerima kehadiran Regina maupun keluarga Regina di antara dia dan Kim. Bob menganggap Regina telah mengusik ketenangan keluarganya. Darlena Mays selaku istri ketiga Bob mengatakan bahwa Bob adalah seorang ayah yang sangat perhatian kepada Kim. Bob merasa keluarganya telah dipertaruhkan karena masalah pertukaran ini. Walaupun Kim bukan anak kandungnya, namun tetap saja, bagi Bob, Kim adalah putri berharga baginya. Bahkan, Bob mengkhawatirkan kondisi psikologis Kim akibat kunjungan dari keluarga biologis Kim. Bob menekankan bahwa apapun yang akan terjadi, dia akan selalu menjaga Kim dan menyayanginya. Kala itu diberitakan bahwa keluarga Twigg telah melakukan kunjungan selama 5 kali, dan di situ jelas terlihat Kimberly tertawa dan senang saat memeluk saudara-saudara kandungnya layaknya keluarga normal lainnya. Namun setelah itu, Bob membatalkan jadwal pertemuan keluarga Twigg yang ke-6 dengan Kim. Bob beralasan bahwa sikap dan perilaku Kim berubah setelah bertemu dengan keluarga kandungnya. Hubungan Bob, Darlena, dan Kim dianggapnya memburuk akibat dari pertemuan itu. Tak kehabisan akal, Regina Twigg kemudian meminta bantuan pengadilan untuk mendapatkan hak kunjungan kepada Kim, anak kandungnya. Dia mencoba segala upaya saat itu. Namun pada musim panas 1993, Kim yang pada saat itu berusia 14 tahun telah mengajukan petisi kepada hukum negara bagian untuk perpisahan dari ibu kandungnya secara hukum. Hal ini bermaksud untuk menolak hak kunjung yang diajukan keluarga Twigg dan akhirnya Kim pun menang. Pada tahun yang sama yaitu November 1993, seorang asisten perawat bernama Patsy Webb dari rumah sakit Hardy Memorial tempat bayi tersebut ditukar, mengatakan dan bahkan mengklaim bahwa Dr. Ernest Palmer kala itu menyuruhnya menukar gelang identitas bayi. Saat itu, Patsy menolak untuk melakukannya, tapi akhirnya dia tetap melakukan tindakan tersebut karena sangat takut jika dia tidak menuruti perintah itu, dia akan kehilangan pekerjaan dan asuransi kesehatannya. Setelah melakukan tindakan itu, Patsy pun berjanji untuk tidak mengatakan hal itu kepada siapapun. Namun akhirnya Patsy memutuskan untuk membongkar rahasia itu saat dirinya sedang sakit keras. Putri Patsy yang bernama James Swift mengatakan bahwa ibunya hanya ingin membersihkan hati nuraninya sebelum meninggal dunia. Patsy juga berkata kepada putranya bahwa ada 2-3 orang yang terlibat dalam pertukaran gelang bayi itu. Di tahun saat pertama kali Regina menemukan Kim, sebenarnya dia telah mengetahui tentang fakta yang sesungguhnya. Namun dirinya juga tahu jika undang-undang pembatasan telah habis untuk melakukan tuntutan pidana. Lalu akhirnya, atau baru-baru ini yaitu pada tahun 2019, Kim akhirnya mencoba mengeluarkan sudut pandangnya tentang kasus pertukaran itu. Dia mengatakan kala itu sesungguhnya dia tidak begitu memahami dampak dari keputusan besar yang telah diambilnya. Saat itu, dia sebenarnya ingin tahu tentang keluarga biologisnya. Dia pun mengatakan bahwa keputusannya dulu salah saat memilih untuk memutuskan berpisah dengan keluarga biologisnya. Kim merasa menyesal tidak pernah bisa merasa dekat dengan Regina Twigg, ibu kandungnya.
Kim mengatakan, dia mengalami lika-liku masa kecil yang emosional. Dia merasa tidak benar-benar memiliki ibu saat dirinya tumbuh dewasa. Dari situlah timbul kebingungan dalam dirinya. 6 bulan setelah Barbara Mays meninggal, Bob Mays menikah lagi dengan Cindy Tanner, seorang resepsionis di pusat kanker sebuah rumah sakit. Kim mengatakan bahwa sampai dirinya berusia 6 tahun, dia selalu mengira Tanner adalah ibunya. Namun kala itu, Bob mulai berbicara kepadanya bahwa Tanner sesungguhnya adalah ibu tirinya, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Barbara telah meninggal saat Kim berusia 2 tahun. Saat itu, Kim benar-benar memiliki masa kecil yang sulit. Bob Mays dan Tanner akhirnya bercerai setelah 7 tahun bersama, hingga akhirnya Bob kembali menikah dengan Darlena pada tahun 1990. Kim berkata jika Bob Mays, pria yang mengasuhnya, sangat bersikap protektif kepadanya, sehingga Kim pernah beberapa kali kabur dari rumahnya. Ketika Kim berusia 15 tahun, Kim pernah tinggal sementara di penampungan. Dan saat itu, dia pernah meminta untuk tinggal dengan ibu kandungnya, Regina Twig. Ibu kandung yang nyatanya telah dia minta sendiri di pengadilan untuk secara resmi berpisah dengannya beberapa bulan yang lalu. Saat itu Kim mengatakan bahwa dia sedang mengalami banyak masalah, sehingga akhirnya dia pun tinggal dengan Regina, ibu kandungnya. Namun rupanya, di sana pun Kim tidak bisa bertahan lama. Dia hanya tinggal dengan keluarga biologisnya itu sekitar 2 tahun saja. Kemudian Kim meninggalkan kedua orang tuanya 2 minggu sebelum dirinya berusia 18 tahun. Tak lama kemudian, Kim menikah dengan seorang pria lalu mempunyai seorang putra bersama. Namun, Kim mengatakan jika terus mengalami kesulitan hingga masa dewasanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi seorang ibu bagi putranya. Saat putranya menangis, dia hanya bingung tentang tindakan apa yang harus dilakukannya. Akhirnya Kim dan suaminya bercerai, dan putra mereka dibesarkan oleh mantan suaminya serta keluarganya. Dan kini, putra Kim telah beranjak dewasa. Kini Kimberly Mays telah menikah lagi dan mempunyai 5 orang anak. Hubungannya dengan 2 ibu dalam hidupnya, yaitu Darlena Mays dan Regina Twig, tetap tegang, bahkan nyaris tidak bisa berhubungan baik. Sementara itu, Bob Mays telah meninggal pada tahun 2012. Sekarang, Kim seperti hidup terasing dengan keluarga biologisnya. Walaupun Kim selalu merasa yakin jika sosok ibunya Regina adalah seorang ibu yang mempunyai hati yang lapang, namun tetap saja dia tidak bisa dekat dengannya. Sedangkan Darlena, ibu tirinya pun selalu bersikap baik ketika berhubungan dengannya. Namun walaupun begitu, saat Kim ditanya siapa yang sesungguhnya kamu anggap sebagai ibu, Kim sampai saat ini tidak benar-benar merasa punya sosok seorang ibu dalam hatinya. Inilah akhir dari kisah nyata yang sempat menghebohkan tentang kasus pertukaran bayi yang terjadi di tahun 1993 di antara keluarga Mays dan keluarga Twig. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin cerita buat kalian. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!